Waktu presentasi dimulai saat pertama kali bicara ya Pak. Sertifikasi kami tidak menggunakan handphone saat berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden Direktur PT Toyota Indonesia Mr. Tedro Tatsu, yang saya hormati jajaran dan dewan juri yang kami banggakan. PT Toyota Bos Indonesia terbagi menjadi 3 plan, yaitu Bekasi Plan, Karawang Plan, dan Pasuruan Plan, dan kami berada di Bekasi Plan. Inilah struktur organisasi kami. Kisi kami bernama Hijau. Inilah prestasi-prestasi yang pernah kita raih. Moto kami adalah Bersama melakukan perbaikan. area kerja kami berada di plan 2 atas, tepatnya di Land Saving Cutting Non-EMP. Skill kami saat ini berada di zona C, dan aktivitas fisik kami yang dimulai pada bulan Oktober sampai bulan Januari tahun 2024 dengan 20 kali pertemuan. Berdasarkan SQCDM, kualitas serah kami yang memburuk. Efek dari airbag tidak meledak. Pada saat terjadi kecelakaan baik penumpang maupun pengemudi, akan terjadi luka bagian wajah maupun anggota badan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut adalah data defect in process. Kami mengambil tema salah spek benang karena kritikal. Kemudian kami melakukan breakdown berdasarkan ukuran benang. Maka ukuran benang kelas 20 lah yang paling tinggi. Kemudian kami melakukan breakdown kembali berdasarkan model. Maka model PU atau kulit lah yang paling tinggi. Selanjutnya kami melakukan breakdown kembali berdasarkan varian. Maka varian DLC lah yang paling tinggi. Ini adalah data defect selama 3 bulan ber-QCC. Maka varian DLC lah yang menduduki peringkat paling tinggi. Bang Nur, apa itu kritikal? Kritikal ialah simbol regulasi terkait zona safety. Berdasarkan data di atas, kami sepakat mengambil tema menanggulangi salah spek benang beroslen varian DLC di subplan D03B. Pak Agus, apa itu airbag? Airbag adalah sebuah kantong udara yang dapat mengembang untuk membantu penumpang saat terjadi kecelakaan. Apa itu benang braslen? Benang braslet ialah benang yang digunakan untuk menjadi sambung airbag. Apa itu salah spek benang braslen? Salah spek benang braslet ialah di mana dimensi atau ukuran benang yang tidak standar. Hadirin yang saya hormati, berikut ini adalah Land Saving Front D03B, dan berikut ini adalah flow proses jahitan airbag yang terdiri dari 6 pos, dan di mana di pos 5 terjadi problem. Selanjutnya kami melakukan Genta Rinki Genbutsu dengan menerapkan sistem 4M1E. Yang pertama dari faktor mesin pada flow proses nomor 5. Idealnya MP mudah memasukkan benang. Aktualnya pada saat memasukkan benang, diameter lubang selang kebesaran dengan total 3 kasus. Dan yang kedua dari faktor material. Idealnya adanya alat pendeteksi diameter kones. Aktualnya terdapat berbagai macam diameter kones dan warna kones yang berbeda-beda dengan total 3 kasus. Dan yang ketiga dari faktor material. Idealnya adanya alat mendeteksi ukuran kones benang. Aktualnya terdapat berbagai macam varian benang yang digunakan dengan total 3 kasus. Kondisi harusnya pada saat proses jahit MP bisa melihat keadaan kones yang ada di bawah. Tetapi kondisi saat ini pada saat proses jahit MP tidak bisa melihat keadaan kones yang ada di bawah dengan total 2 kasus. Kondisi harusnya benang sudah dikelompokkan dengan sesuai dengan kode konesnya. Kondisi saat ini benang kones tercampur jadi satu dengan total 1 kasus. Berikut adalah data hasil summary-nya. Selanjutnya, kami akan menetapkan target dari total 3 defect akan kami turunkan menjadi 0 di bulan Desember 2023 dengan metode SMART karena berdampak positif terhadap data SQCDM. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya masuk ke step 4 yaitu analisa sebab akibat. Di sini kami menemukan 4 akar masalah. Lalu kami melakukan data uji aktual untuk menentukan skala prioritas penanggulangan. Rencana penanggulangan yang pertama, dari hasil diskusi kami,
kami menemukan sebuah akan masalah, yaitu tidak adanya alat pendeteksi ukuran diameter cones. Target kami ialah menurunkan dari 5 kasus menjadi 0. Kami mempunyai 2 alternatif penanggulangan. Yang pertama, dibuatkan pokayoke menggunakan karet sintetis. Yang kedua, dibuatkan akrilik. Kami pun memilih alternatif yang kedua. Dari hasil kerja box tersebut, kita dapat mengetahui ukuran diameter cones. Namun, timbul masalah baru lagi, yaitu tidak adanya alat pendeteksi tinggi atau rendahnya ukuran cones. Lalu kami pun melakukan PDCA dengan akar masalah box akrilik dan pokayoke karet sintetis yang bisa dimasukkan semua benang. Penanggulangannya dibuatkanlah penutup box akrilik sehingga apabila benang selain crash 20, box akrilik tidak tertutup secara sempurna. Masuk rencana yang kedua, kami pun berdiskusi belum adanya alat mendeteksi ukuran benang. Target kami menurunkan dari 3 kasus menjadi 0. Lalu kami pun mencari 2 alternatif. Yang pertama dibuatkanlah alat mendeteksi sambungan benang, dan yang kedua dibuatkanlah pokayoke alat mendeteksi ukuran benang. Dari hasil uji metrik nilai tertingginya, kami pun memilih alternatif yang kedua. Penanggulangannya adalah kita buatkan alat pendeteksi besar kecilnya benang. Cara kerjanya adalah pada saat benang ditahan dengan alat pendeteksi besar kecilnya benang, tetapi pada saat dia proses dan alarm akan berbunyi. Setelah kita evaluasi itu hasilnya tuh. Pada saat crash 20 disambung dengan 20, pada saat ditarik sambungan akan tertahan dan alarm pun akan berbunyi. Setelah kita evaluasi hasilnya pun oke, kasus turun menjadi 0. Selanjutnya masuk ke rencana penanggulangan ketiga. Kami melakukan diskusi dari akar masalah, yaitu tidak adanya alat bantu untuk melihat penggunaan benang. Target kami menurunkan dari 2 kasus menjadi 0. Di sini kami mempunyai 2 alternatif. Yang pertama yaitu pendeteksi untuk melihat benang habis, dan yang kedua yaitu sensor pendeteksi benang habis. Dari data uji metrik, kami memilih alternatif yang kedua, yaitu penanggulangannya dibuatkan sensor pendeteksi benang habis. Dengan cara kerja, sensor akan menyala ketika membaca warna merah pada benang kelas 20 yang sudah habis. Dan hasilnya pun oke. Masuk ke penanggulangan yang keempat. Dari hasil diskusi kami menemukan sebuah akar masalah, yaitu tidak adanya tempat untuk mengelompokkan benang. Target kami ialah menurunkan dari 1 kasus menjadi 0. Kami mempunyai 2 alternatif penanggulangan. Yang pertama, benang ditempatkan di lemari. Yang kedua, benang dibuatkan rak khusus untuk benang. Kami pun memilih alternatif yang kedua. Dari hasil kerjaan tersebut, kita dapat mengelompokkan benang berdasarkan warna cones dan kode pada benang. Namun, timbul masalah baru lagi, yaitu ketika penempatan benang crash 20, benang crash 5 dan benang crash 8 pun dapat masuk ke dalam box tersebut. Kami pun melakukan PDCA dari akar masalah belum adanya pokayoke benang crash 20. Penanggulangannya dibuatkanlah pokayoke penutup dan penyekat rak benang untuk mendeteksi ketinggian cones benang, dan inilah video penanggulangannya. Setelah dievaluasi, hasilnya pun oke, dari 1 kasus menjadi 0. Selanjutnya step evaluasi hasil. Inilah grafik data defect salah spek benang beraset varian DLC yang turun dari 1 kasus menjadi 0 pada bulan Desember 2023, dan hasilnya pun oke. Selalu kami pun mendapat keuntungan setelah berselisih sebesar Rp50.900.000 per orang jika terjadi kecelakaan fatal. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Skill kami naik dari Yunasi ke Yunabe, dan implement kami sudah kita standarisasi dan sudah disetujui oleh atasan. Kami pun sudah melakukan sosialisasi kepada member dan partnership. Tema kami selanjutnya yaitu menanggulangi jahitan kebesaran pada cover front back. Berikut adalah schedule aktivitasnya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.